Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munisa, NIM 14201034. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah metode penelitian yang bertemakan aplikasi konsep ergonomi di industri. Yang pertama, saya akan memaparkan dulu pengertian ergonomi. Ergonomi sering disebut dengan human factor engineering, ilmu yang mengatur bagaimana manusia bekerja. Nah, ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergo berarti kerja, dan nomos berarti aturan atau hukum. Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari perancangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia, sistem orang, dan mesin. Peralatan dipakai manusia agar dapat dijalankan dengan cara yang paling efektif, termasuk alat-alat peragaan untuk memberi informasi kepada manusia. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup ergonomi. Ruang lingkup ergonomi ada 5. Yang pertama adalah teknik, yang kedua adalah pengalaman psikis, yang ketiga adalah anatomi, utamanya yang berhubungan dengan otot dan persendian, yang selanjutnya adalah antropometri, dan yang terakhir adalah fisiologi. Yang selanjutnya adalah aplikasi dan penerapan ergonomi. Yang pertama adalah posisi kerja. Posisi kerja yaitu ada 3. Yang pertama adalah posisi kerja duduk, di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Yang kedua adalah posisi kerja berdiri, di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada kedua kaki. Yang ketiga, posisi kerja duduk berdiri. Posisi duduk berdiri mempunyai keuntungan secara biomekanis di mana tekanan pada tulang belakang dan pinggang 30% lebih rendah dibandingkan dengan posisi duduk maupun berdiri terus-menerus. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian posisi kerja duduk. Yang pertama, keuntungannya mengurangi kelelahan pada kaki. Yang kedua, terhindarnya sikap yang tidak alamiah. Yang ketiga, berkurangnya pemakaian energi. Yang selanjutnya adalah kerugian posisi kerja duduk. Yang pertama, melembeknya otot perut. Yang kedua, melengkungnya punggung. Yang ketiga, efek buruk bagi organ bagian dalam. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian kerja berdiri. Yang pertama, keuntungan, otot perut tidak kendor sehingga vertebra atau ruang tulang belakang tidak rusak bila mengalami pembebanan. Kerugiannya, otot kaki cepat lelah. Yang kedua, aplikasi dan penerapan ergonomi, yaitu proses kerja. Pada pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Yang ketiga, aplikasi dan penerapan ergonomi, yaitu tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja, sedangkan simbol yang berlaku secara internasional harus lebih banyak digunakan daripada hanya kata-kata saja. 4. Aplikasi dan penerapan ergonomi yaitu mengangkat beban. Bermacam-macam cara ya dalam mengangkat beban, yakni yang pertama dengan kepala, bahu, tangan, punggung, dan lain sebagainya. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera tulang belakang, jaringan otot, dan persendian akibat gerakan yang berlebihan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kerja. Yang pertama, lingkungan kerja. Yang kedua,
kecerahan atau cahaya. Yang ketiga, temperatur atau suhu udara. Yang keempat adalah kelembaban. Yang selanjutnya adalah sirkulasi udara, musik, kebisingan, keamanan, dan lain-lain. Faktor-faktor itulah yang akan mengakibatkan adanya pengaruh dalam bekerja. Selanjutnya, akibat kerja yang tidak ergonomi. Yang pertama, hasil kerja yang tidak memuaskan. Yang kedua, sering terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang hampir berupa kecelakaan. Yang ketiga, pekerja sering melakukan kesalahan atau human error. Yang selanjutnya, alat kerja atau mesin yang tidak sesuai dengan karakteristik fisik pekerja atau tidak sesuai standar ya. Yang selanjutnya, postur kerja yang buruk. Misalnya sering membungkuk, menjangkau, atau jongkok. Nah, pencegahannya atau pencegahan terhadap kelelahan akibat kerja, yang pertama, menggunakan secara benar waktu istirahat kerja, melakukan koordinasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Yang ketiga, mengusahakan kondisi lingkungan kerja sehat, aman, nyaman, dan selamat. Yang keempat, mengusahakan sarana kerja yang ergonomis. Yang terakhir, yaitu memberikan kesejahteraan dan perhatian yang memadai. Nah, itulah aplikasi dan penerapan ergonomi di industri. Banyak manfaatnya ya. Manfaat ergonomi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan keselamatan pekerja serta dapat memberikan manfaat lain termasuk meminimalkan usaha dalam bekerja, mengurangi terjadinya kerusakan pada peralatan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja. Itulah aplikasi dan penerapan ergonomi di industri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.